Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Trigerahita. Di sini saya sebagai penyuluh pertanian akan memberikan sebuah materi penyuluhan, yaitu berjudul penyuluhan hidroponik dengan menggunakan sistem WIC. Jadi, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu hidroponik. Jadi, hidroponik itu menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Dan hidroponik juga menggunakan air yang lebih efisien. Selanjutnya yaitu sistem WIC. Jadi di sini ada beberapa cara sistem untuk penanaman hidroponik. Salah satunya yaitu sistem WIC. Jadi sistem WIC ini adalah sistem hidroponik yang memanfaatkan sumbu kapiler. Pada prinsipnya, sistem sumbu ini hanya membutuhkan sumbu yang dapat menghubungkan antara larutan nutrisi pada bak penampung dengan media tanam. Prinsipnya, hubungan netpot ini dengan air. Sistem ini mudah dilakukan dan bahan-bahan dapat menggunakan bahan bekas. Sistem ini adalah sistem yang pasif, yang berarti tidak ada bagian yang bergerak. Larutan nutrisi ini ditarik ke media tanam dari bak atau tangki penampung melalui sumbu. Jadi, air dan nutrisi ini akan dapat mencapai akar tanaman dengan memanfaatkan daya kapilaritas pada sumbu. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Pertama yaitu benih, yang kedua kain flanel sebagai sumbunya, kemudian rockwool sebagai media tanam. Jadi kalau tidak ada rockwool, kita bisa menggunakan kokopit atau sabut kelapa ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kemudian netpot. Jadi netpot ini bisa diganti juga dengan cup puding, kemudian gunting, pelubang, aluminium foil. Ini bertujuan untuk melapisi tutup dari styrofoam tersebut. Kemudian plastik, alat TDS. Alat TDS ini bertujuan untuk mengukur ppm nutrisi dalam air. Kemudian nutrisi AB mix, selanjutnya styrofoam dan air. Tahap pertama yaitu cara persiapan bahan. Pertama-tama kita lubangin dulu tutup pada styrofoam tersebut. Jangan pelubang, jarak lubang dapat disesuaikan dengan tanaman yang kita tanam. Selanjutnya yaitu alasi tutup styrofoam dengan aluminium foil. Ini bertujuan untuk memantulkan cahaya matahari agar tidak terkena langsung oleh tanaman, yang bisa menyebabkan tanaman ini cepat mati dan layu. Kemudian pemasangan plastik hitam di dalam styrofoam ini bertujuan untuk menjaga air tetap aman dan tidak merembes atau bocor pada styrofoam. Kemudian masukkan kain flanel ke dalam jaring-jaring netpot. Tahap yang kedua yaitu cara pemanenan. Jadi, ada penanaman benih. Jadi, penanaman benih ini pertama-tama kita basahi dulu rockwool dengan air secukupnya. Kemudian, lubangi rockwool dengan lidi dengan jarak tanam 2,5 cm. Dengan kedalaman yang kita gunakan itu sesuai dengan benih yang mau kita tanam. Kemudian, masukkan satu benih pada satu lubang. Setelah itu, dimasukkan ke dalam plastik hingga kelembapannya terjaga dari sinar matahari. Kemudian membutuhkan waktu sekitar 12 jam untuk memecahkan benihnya. Tanda dari sudah pecah benih yaitu sudah mulai keluarnya akar-akar halus warna putih, itu artinya sudah siap terkena sinar matahari, tapi hanya beberapa jam saja untuk dijemur. Kemudian yaitu kedua, persemaian. Jadi persemaian ini bercirikan munculnya 3-4 helai daun atau sekitar 8 hari, maka sudah siap untuk dipindahkan ke media tanam yaitu media styrofoam. Masalah yang sering terjadi pada persemaian ini ada dua, yaitu etiolasi. Jadi etiolasi ini kondisi di mana persemaian atau bibit tanamannya itu tumbuh memanjang atau menjalar dalam kondisi batang tidak kokoh dan daunnya kecil. Kemudian adanya busuk, berjamur, layu, dan pertumbuhannya yang lambat. Tahap selanjutnya yaitu tahap pemindahan bibit. Jadi sebelumnya itu isi styrofoam dulu dengan air secukupnya. Jangan sampai penuh ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Kemudian masukkan larutan nutrisi AB mix ini. Dengan perbandingan 1 liter air dicampurkan dengan nutrisi 5 ml masing-masing dari AB mix.
Kemudian lalu pindahkan tanaman yang sudah ingin dipindahkan ke dalam net pot yang sudah diberi kain flanel yaitu sebagai sumbunya. Kemudian pindahkan styrofoam ke luar ruangan yang ada atapnya agar intensitas cahaya mataharinya itu tidak terkena langsung oleh tanaman yang bisa membuatkan tanaman itu cepat mati dan layu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan cara perawatannya ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi harap diperhatikan ya materi yang saya beri. Pertama-tama itu setiap 1 minggu sekali hanya menambahkan air ke dalam styrofoam dan campuran larutan nutrisi AB Mix. Kenapa? Karena setiap 1 minggu sekali nih air yang di dalam styrofoam itu mengalami kesurutan atau airnya sudah kotor. Itu bisa menyebabkan pertumbuhan tanaman pakcoy itu akan cepat mati. Kemudian daun disemprotkan air 1 kali dalam sehari itu untuk menjaga kesegarannya. Kemudian untuk mengatasi hama yang sering hinggap di tanaman sawi pakcoy, ini bisa menggunakan pestisida nabati dari bawang putih, air, dan serai. Jadi yang biasa hama dan penyakit yang dialami oleh hidroponik itu ada hama, yaitu hama ulat daun. Jadi, ulat daun ini sering menyerang pada bagian daun, terutama pada pucuk. Kemudian kutu apis. Kutu apis ini biasanya terdapat di bagian bawah daun, di sela-sela daun yang menyebabkan tanaman itu kerdil dan daunnya keriting. Kemudian ada penyakit. Biasanya penyakit ini penyakit busuk daun. Ini disebabkan oleh jamur atau seringnya muncul pada musim hujan. Kemudian ada penyakit akar gada. Akar gada ini di bagian akar. Tanaman akan tampak layu pada siang hari, namun tampak segar pada pagi hari. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap cara pemanenan. Biasanya umur panen pada pakcoy ini sekitar 25-32 hari setelah tanam, maka itu sudah siap untuk dipanen. Biasanya dapat kita lihat juga bahwa tanaman yang sehat itu pada akarnya yang putih. Cara untuk pemainannya, kita cabut tanaman pelan-pelan dari net pot agar batangnya tidak patah. Kemudian kita bersihkan tuh dari kain flanel. Kan pasti ada nempel-nempel akar atau kotoran yang masih menempel pada sumbunya. Kemudian terakhir pindahkan ke wadah yang akan kita gunakan. Setiap melakukan sesuatu itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini juga dalam menanam hidroponik itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi, di sini kelebihannya akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu tidak membutuhkan tanah. Karena hal ini akan membuat area bercocok tanam menjadi semakin bersih. Sebab itu tidak menggunakan tanah sama sekali. Yang kedua yaitu metode hidroponik ini cenderung akan lebih menghemat tempat. Ketiga, pertumbuhan tanaman akan lebih cepat karena nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman itu akan terserap secara lebih baik mengingat media yang digunakan yaitu berbentuk cair. Keempat, tidak perlu memerlukan penyiraman tanaman seperti bercocok tanam pada umumnya. Karena media yang kita gunakan yaitu sudah memakan air. Yang kelima yaitu tenaga yang dibutuhkan lebih sedikit. Kita itu tidak perlu memerlukan pengolahan lahan, penanaman, serta pemanenan. Jadi metode ini lebih praktis dan juga efisien. Namun ada kekurangannya nih. Jadi yang pertama yaitu metode ini membutuhkan ketelitian ekstra dalam bercocok tanam dengan metode hidroponik. Jadi kita harus memperhatikan serta mengontrol nutrisi yang diberikan. Kemudian investasi yang dibutuhkan itu untuk bercocok tanam secara hidroponik juga terbilang tinggi. Ketiga yaitu hidroponik juga membutuhkan keterampilan khusus di bidangnya. Kita juga dituntut untuk memiliki kreativitas tinggi dalam membuat aneka peralatan hidroponik sendiri, agar tidak perlu membeli yang harganya mahal. Nah, jadi saya bisa mengambil kesimpulan materi yang saya berikan ini bahwa sistem hidroponik yang paling sederhana,
karena cocok untuk orang-orang yang mau memulai atau mencoba hidroponik, untuk orang-orang pemula, dan bahan-bahan yang digunakan juga bisa dari bahan bekas atau alat-alat yang ada di rumah masing-masing. Sekian penyuluhan materi hidroponik dari saya. Jika ada yang kurang paham atau yang ingin ditanyakan, bisa hubungi saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.